Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research Analyst di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan research terbaru kami mengenai kondisi emas dan kebijakan moneter dunia. Pada awal tahun 2015 ini, pasar seperti dihidangkan oleh seperti makanan sup alfabet dari bank sentral yang berisi huruf-huruf, dan ini adalah merupakan kebijakan moneter, istilah-istilah dari kebijakan moneter bank sentral. Seperti kalau kita lihat di sini, yang pertama ada ZIRP, Zero Interest Rate Policy, di mana suku bunga diturunkan ke level sekitar 0%. Lalu berikutnya ada QE atau credit easing, di mana pinjaman kredit, suku bunga pinjaman kredit direndahkan. Lalu berikutnya ada NDR, Negative Deposit Rate, di mana deposit rate di perbankan diturunkan menjadi level negatif. Lalu yang terakhir ada QE atau Quantitative Easing, atau umumnya orang mengetahuinya sebagai pencetakan uang, yang dimaksudkan untuk menambah volume mata uang ke pasar untuk mendongkrak deflasi. Ini adalah kebijakan-kebijakan moneter bank sentral yang tidak konvensional, dan ini semakin meningkat sejak krisis 2008. Menu awal 2015 ini, yang pertama adalah menu besar dari SNB atau Bank Sentral Swiss yang memberlakukan negative rate pada tanggal 15 Januari. Di sini angka suku bunga LIBOR diturunkan menjadi minus 0,75%. Ini dilakukan untuk imbangi pencabutan patokan nilai tukar euro Swiss di level 1,2. Jadi di sini suku bunga diturunkan menjadi negatif, atau yang tadi kita kenal dengan istilah NDR, Negative Deposit Rate. Lalu menu kedua dari bank sentral berikutnya adalah dari Bank Sentral Kanada yang memangkas juga suku bunganya. Pada tanggal 21 Januari, dia pangkas suku bunga 0,25% ke 0,75%. Jadi suku bunganya dipangkas sebesar 0,25 ke level 0,75% saat ini. Ini dikarenakan anjloknya harga minyak yang beresiko bagi ekonominya. Lalu berikutnya, menu besarnya adalah QECB pada tanggal 22 Januari, di mana QECB itu mencapai nilai 60 miliar euro per bulan, yang dimulai bulan Maret 2015 sampai September 2016, atau totalnya sebanyak 19 bulan dan sebesar 1,14 triliun euro. Lalu menu berikutnya adalah Februari 2015, pekan ini, di mana suku bunga Australia, Bank Sentral Australia, RBA, dipangkas 0,25% ke rekor terendahnya saat ini menjadi 2,25%. Lalu diikuti sehari setelahnya dengan Bank Sentral Cina, PBOC, yang pangkas Reserve Requirement Ratio 0,50% ke 19,50%. Sementara Bank Sentral Selandia Baru, RBNZ, dan BOE belakangan ini meredam potensi kenaikan suku bunga di 2015. Menu besar dari bank sentral tadi mempengaruhi harga pasar secara tajam. Dalam kaitannya dengan emas, di sini kita lihat pada chart 4 jam, di bulan Januari terjadi kenaikan drastis dari 1168,25 ke 1306,20. Ini adalah kenaikan sebesar 11,8% atau sebesar 137,05 dolar. Dan kalau dilihat, kenaikan ini merupakan 2 kali dari kisaran Januari 2014 sebelumnya, yang hanya 6,6%.
dan juga 2 kali lipat dari rata-rata kisaran per bulan di tahun 2014 yang hanya sekitar 6,5%. Kemudian dari grafik ini juga menarik untuk dilihat sebagai bahan untuk kedepannya. Ini adalah konsolidasi yang sedang terjadi di harga emas. Jadi untuk saat ini kita perlu memperhatikan level kisaran konsolidasi ini. Di sini ada support 1250, sekitar 1250. Lalu resistance sekitar 1280 yang perlu kita perhatikan dari konsolidasi emas dari puncak reboundnya di 1306,20. Dari kondisi-kondisi di awal tahun tersebut, baik dari fundamentalnya maupun pengaruhnya ke harga emas, maka menarik untuk saat ini kita melihat prospek emas ke depannya. Ada 3 hal mungkin yang perlu kita perhatikan untuk melihat prospek emas. Yang pertama adalah peran emas sebagai komoditas dan alat tukar atau sebagai currency. Sudah ribuan tahun emas digunakan sebagai sarana untuk lindung nilai atau store of value. Namun dengan peran ini emas sebagai currency, emas tidak punya yield. Poin kedua adalah mata uang atau currencies dunia saat ini memiliki yield dari suku bunga bank sentral. Pelonggaran moneter dunia yang terjadi di marak di awal tahun 2015 ini dengan suku bunga rendah bahkan negatif dan juga QE dapat menekan daya saing mata uang terhadap emas. Poin ketiganya yang perlu kita perhatikan untuk prospek emas adalah tekanan ekonomi dan bayang-bayang isu geopolitik, di mana perekonomian Eropa hingga Cina dalam tekanan saat ini, sementara isu geopolitik dari konflik Rusia hingga terorisme atau militansi suatu kelompok masih membayangi. Dari kondisi tersebut, dari 3 faktor tersebut atau 3 poin tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa di tengah kondisi suku bunga dunia yang rendah, bahkan negatif, yang diikuti dengan QE, yang belakangan ini, awal tahun ini dari Eropa, sementara akhir tahun lalu di Jepang, ini dapat mendorong daya saing emas terhadap mata uang dunia. Lalu yang kedua adalah tekanan ekonomi dan isu geopolitik dapat dorong peran safe haven emas. Jadi untuk investor-investor yang mencari tempat pelindungan di saat ekonomi tidak menentu ataupun kondisi global tidak menentu, emas dapat menjadi pilihannya. Dan berikutnya dari sisi technical, kita dapat melihat prospek emas sebagai berikut. Terkait dengan QE yang dilakukan oleh sejumlah bank sentral dunia belakangan ini. Di sini dapat kita lihat bahwa QE cenderung membentuk bottom emas. Kalau kita perhatikan di grafik pertama, di tahun 2008 terjadi tekanan emas dari 1030,80 ke 680,80. Dan di saat menyentuh bottom ini, tidak lama kemudian terjadi QE the Fed. Ini adalah QE pertama yang bernilai 600 sampai 750 miliar dolar. Nah, habis itu emas membentuk bottomnya di 680,80 dan rebound. Ini juga diikuti dengan pembentukan rebound, diikuti dengan indikator osilator RSI yang bullish divergence. Nah, sekarang di grafik berikutnya di sebelahnya adalah kondisi saat ini, di mana emas di tahun 2014 mencapai titik terendah di 11.031,85. Nah, di sekitar areal pembentukan 1131,85 ini terjadi QE BOJ, itu bernilai sekitar 712 miliar per tahun, dan juga tidak lama kemudian terjadi QE ECB yang bernilai 1,14 triliun euro atau lebih dari 1,2 triliun dolar. Bersama dengan itu juga dari sisi technical di RSI terjadi bullish divergence. Kalau dilihat kondisinya hampir sama dengan terjadinya QE. Kalau di 2008 QE-nya The Fed, di 2014-2015 ini adalah QE BOJ dan ECB. Lalu dari osilator atau RSI, indikator dari technical, menunjukkan di level pembentukan bawah ini terjadi bullish divergence. Lalu berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah dari level 113185, emas
cenderung rebound dan mendekati resisten. Yang saat ini ada di sekitar level 1300 untuk awalnya. Dan berikutnya yang perlu kita perhatikan resistennya adalah di sekitar 1500. Ini adalah trendline resisten yang berusia tahunan. Jadi kalau yang 1300 adalah yang ditarik dari tahun 2013. Sementara yang 1500 adalah ditarik dari puncak 1920.30. Yaitu adalah di tahun 2011. Berikutnya dari sesi technical, dari rebound emas dari 1131.85 dan berlanjut di Januari ini sudah break resisten yang ditarik dari puncak 2014, yaitu di sekitar 1260 untuk saat ini. Mana harga emas Januari lalu membentuk top di sekitar 1306. Nah, tapi untuk kondisi ini perlu diwaspadai fluktuasi, karena di sini kalau kita lihat konsolidasi emas sudah masuk lagi ke dalam zona resisten yang ditarik dari 2014. Lalu berikutnya yang perlu diwaspadai adalah prospek kenaikan suku bunga Amerika tahun 2015. Ini juga dapat memicu fluktuasi emas karena korelasi negatif dolar terhadap emas. Nah, untuk kondisi ini, untuk kondisi risiko fluktuasi untuk harga emas, yang perlu kita waspadai saat ini adalah areal support. Yang pertama, yang terdekat adalah di 1260. Yang berikutnya adalah support penting di 1200 sebagai zona untuk fluktuasi. Akan tetapi kalau kita lihat dari pergerakan Desember sampai Februari ini, korelasi negatif emas hampir tidak berjalan dengan dolar, karena keduanya bergerak cenderung searah di masa ini. Tercatat di sini indeks dolar dengan garis warna merah mencatat penguatan 8,2%. Sementara emas yang bergaris biru, seperti tadi disebut di awal, mencatat kenaikan sekitar 11,8%. Akan tetapi, karena korelasi negatif sebelumnya memang dominan, tidak ada salahnya kita tetap mewaspadai fluktuasi emas terhadap dolar jika memang Amerika Serikat jadi merealisasikan kenaikan suku bunga di tahun 2015 ini. Jadi untuk merangkum kembali, di tengah kondisi moneter dunia saat ini dengan suku bunga yang rendah bahkan negatif, dan juga QE yang dilakukan di Eropa awal tahun ini dan juga Jepang di akhir tahun 2014 kemarin, dan juga tekanan ekonomi maupun geopolitik yang masih membayangi, maka menarik untuk melihat tiga hal dari harga emas. Yang pertama adalah prospek pembentukan bottom emas di 1131.85 yang terjadi di November lalu. Yang kedua adalah prospek rebound emas, apakah akan berkembang ke kisaran resisten yang efektif beberapa tahun terakhir ini, yaitu di level 1300 sampai dengan 1500. Yang ketiga adalah perlu diwaspadai fluktuasi harga emas karena isu kenaikan suku bunga Amerika Serikat di tahun 2015 ini. Jadi untuk hal ini kita perlu mewaspadai kisaran support di sekitar 1260 sampai 1200. Sekian dari saya. Sampai jumpa di Valburi News berikutnya.